salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mei Kristia Mangea dengan NIM 213306070 dari Prodi Peternakan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian proses metabolisme di mata kuliah praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiani Sari SPT MP. Langsung saja saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat yang terjadi pada ternak non-ruminansia dan ternak ruminansia. Yang pertama, proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh ternak non-ruminansia. Setelah makanan yang dihaluskan melalui empedal ke lengkukan duodenal, maka getah pankreatik dikeluarkan dari pankreas ke dalam lekukan duodenal. Pada waktu yang bersamaan, garam empedu alkalis yang dihasilkan dalam hati dan disimpan dalam kantong empedu dikeluarkan pula ke dalam lekukan duodenal. Garam empedu menetralisir keasaman isi usus di daerah tersebut dan menghasilkan keadaan yang alkalis. 3 macam enzim pencernaan dikeluarkan ke dalam getah pankreas, salah satunya yaitu amilase yang memecah pati ke dalam disakarida dan gula-gula kompleks. Apabila makanan melalui usus kecil, maka sukrase dan enzim-enzim yang memecah gula lainnya yang dikeluarkan di daerah ini selanjutnya menghidrolisir atau mencerna senyawa-senyawa gula ke dalam gula-gula sederhana, terutama glukosa. Gula-gula sederhana adalah hasil akhir dari pencernaan karbohidrat. Pati dan gula mudah dicerna oleh unggas atau ternak non-ruminansia, sedangkan pentosan dan serat kasar sulit dicerna oleh ternak non-ruminansia. Saluran pencernaan pada ternak ruminansia adalah sedemikian pendeknya dan perjalanan makanan melalui saluran tersebut begitu cepat sehingga jasa regni mempunyai waktu sedikit untuk mengerjakan karbohidrat yang kompleks. Kemudian saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada ternak ruminansia. Pada saat bahan pakan dimakan oleh ternak ruminansia, zat-zat makanan utama yang terkandung adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Zat-zat makanan tersebut dicerna dan difermentasi di dalam rumen dan akan menghasilkan produk hasil pencernaan yang akan dimanfaatkan oleh ternak atau mikroba rumen. Jaringan tanaman yang menjadi bahan pakan ternak ruminansia mengandung sekitar 75% karbohidrat. Karbohidrat tersebut dapat dibedakan menjadi 3 menurut fungsinya bagi tanaman, yaitu karbohidrat dinding sel, karbohidrat cadangan, dan karbohidrat isi sel yang larut dalam air. Oleh mikroba yang ada di dalam rumen, karbohidrat tanaman dicerna oleh enzim mikroba dan akan menghasilkan gula-gula sederhana. Gula-gula sederhana ini kemudian difermentasi oleh mikroba sehingga dihasilkan sumber energi yang digunakan untuk kehidupan dan perkembangan produk akhir yang bermanfaat untuk induk semang atau ternak. Hasil akhir fermentasi mikrobial karbohidrat di dalam tubuh ternak ruminansia yaitu 1 asam-asam lemak mudah terbang volatile fatty acid atau VFA, utamanya yaitu asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Yang kedua yaitu gas fermentasi, utamanya yaitu gas karbon dioksida dan gas metan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat dalam hati. Ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan yang bercampur dengan air liur yang mengandung enzim petialin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3 sampai 9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi oleh lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat
dalam hati, yaitu senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati ke dalam darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pencernaan protein dalam tubuh non-ruminansia dan ternak ruminansia. Yang pertama, proses pencernaan protein dalam ternak ruminansia. Protein dalam ransum setelah masuk ke dalam saluran pencernaan mengalami perombakan yang dilakukan oleh enzim-enzim hidrolitik. Protein mentah kadang-kadang memperlihatkan ketahanan terhadap perombakan oleh enzim dan harus didenaturasi sehingga bentuk protein kompleks diroma menjadi serat-serat tunggal, dan perombakan tersebut selanjutnya pada setiap ikatan peptida. Pencernaan protein pada ternak non-ruminansia dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampurkan dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai di kontraksi otot preventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri dari HCl dan pepsinogen. Pepsinogen protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri dari lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melincinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak fikulus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari filus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian, pencernaan protein dalam ternak ruminansia. Asam amino dalam tubuh ternak ruminansia selain berasal dari protein mikroba yang disintesis dalam rumen, juga dari protein pakan yang tidak terdegradasi dalam rumen, dan dari protein endogen. Sumbangan asam amino asal mikroba dapat mencapai 40-80% dari total pasokan asam amino dalam tubuh. Senyawa protein atau nitrogen, bukan protein yang masuk ke dalam rumen, akan mengalami hidrolisis oleh enzim proteolitik menjadi oligopeptida dan asam amino. Oligopeptida dan asam amino tersebut merupakan produk intermediate yang selanjutnya akan diuraikan menjadi VFA atau asam lemak terbang, CO2, CH3, dan NH3. Perombakan akan berlangsung terus-menerus walaupun amonia yang dihasilkan telah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mikroba. Biosintesis protein mikroba mencapai puncaknya pada akar NH3 dalam cairan rumen sebesar 5-100 ml atau 3,57 ml. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses metabolisme protein di dalam hati. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi-fungsi sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dalam katalis, sedangkan jika transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada satu asam amino terhadap asam amino yang lain. Asam amino yang tidak dapat disimpan dalam tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi lain, tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pencernaan lemak dalam tubuh non-ruminansia dan ternak ruminansia. Yang pertama, dalam tubuh ruminansia. Dalam tubuh ruminansia, proses pencernaan
lemak terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu tahap hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid dan glikolipid yang akan dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini akan dihasilkan asam lemak, gliserol dan galaktosa. Hasil tersebut siap untuk dicerna dalam tubuh ruminansia yang selanjutnya asam lemak tak jenuh akan dijumpai dalam proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak jenuh tersebut dan akan menjadi VFA atau asam lemak terbang. Bakteri ini digunakan untuk menghidrolisis trigliserida. Bakteri ini dapat menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen dan antaranya yaitu level lemak, pH, dan inopon bakteri rendah. Kemudian tahap yang kedua yaitu hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini dapat mengisomerasi atau ikatan cis menjadi trans. Isomerasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kemudian pada ternak non-ruminansia, sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses metabolisme lemak dalam hati. Ketika makanan masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang mengeluarnya hormon koleostokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu untuk berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipas yang diproduksi oleh pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan metabolisme karbohidrat, protein, lemak dalam tubuh makhluk hidup. Hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dalam tubuh makhluk hidup. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat yang merupakan senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron dibebaskan dalam jumlah energi yang dapat dihasilkan. Karbohidrat dalam tubuh akan diubah terlebih dahulu oleh enzim amilase menjadi maltosa dan selanjutnya di usus 12 jari kembali menjadi glukosa. Karbohidrat dalam tubuh diserap dalam bentuk glukosa oleh usus halus. Lemak dalam tubuh akan diubah terlebih dahulu oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol di usus 12 jari. Lemak akan diserap oleh tubuh dalam bentuk asam lemak di usus halus. Protein dalam tubuh diubah terlebih dahulu oleh pepsin menjadi peptone dengan bantuan trypsinogen yang kemudian menjadi asam amino. Protein dalam
tubuh diserap dalam bentuk asam amino di usus halus. Baik, sekian dari pembuatan video praktikum biokimia saya tentang rangkaian proses metabolisme. Saya Matt Kristiaman Gea dengan NIM 210306070 dari peternakan kelas A. Saya mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam pembuatan video praktikum saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.